Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku sekalian, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi lagi dalam acara Ngopi Tisik, ngolah pikir diskusi asik. Pada malam hari ini kita berkumpul seperti biasa, kita urun rembuk, kita diskusi mengenai hal-hal yang sekiranya menjadi unek-unek kita ya, yang menjadi hal yang ingin kita tanyakan, dan semoga pada malam hari ini hal-hal itu bisa kita mendapatkan jawabannya gitu. Ya, dari saya dulu ya Pak. Begini teman-teman, setahu saya benarnya suatu ajaran itu nampak pada sikap penganutnya. Jadi kalau ajarannya benar terus sikapnya baik gitu, pasti ajarannya baik gitu. Nah, yang terjadi itu saat ini nih amat sangat gimana ya, menurut saya itu memprihatinkan. Dimana orang-orang yang mengerti agama justru menjadi pemicu ketidakharmonisan. Ini yang terjadi sekarang tuh. Nah, ini gimana nih menurut teman-teman? Sebelum kita kepada narasumber, apa ada urun rembuk atau bagaimana? Nah, Kang Alam ini Kang Alam. Oh, gimana Pak Banur? Oke, baik. Ya nanti kita sambil berjalan aja. Tampung apa gimana? Ya bagaimana itu? Mau Pak, ditampung apa langsung? Langsung aja deh. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para sedulur, para sahabat, karib, teman-teman semua, kanca-kanca. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kepada kita sekalian semoga senantiasa mendapat limpahan kasih sayang, ampunan, amin, keberkahan, amin, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bukan menjawab, saya ingin mencoba hanya menanggapi, mungkin ikut-ikut urun rembuk. Bahwa dikatakan bahwa suatu ajaran itu nampak pada sikap ya. Sikap. Kalau sikapnya benar ya berarti ajarannya benar. Kalau sikapnya nggak benar berarti ada ajaran yang tidak benar. Terus belakangan ini katanya, itu para tokoh-tokoh panutan itulah kan menjadi pemicu katanya ya. Seperti itu. Kalau boleh saya menanggapi ya, kalau yang namanya ajaran itu ya seharusnya pelajaran itu ya. Ajaran itu ya pelajaran ya. Pelajaran itu didapat dari guru mestinya. Ya. Masa guru ngajarin nggak baik gitu ya. Guru itu kan digugulan ditiru. Nah, ya itu dia. Digugu ditiru gitu ya. Pak. Digugu ajarannya, ditiru diteladani. Sikapnya gitu kan. Kira-kira gitu. Pak. Ya, menurut saya orang hidup di alam dunia ini kan semua
mendambakan yang namanya kebaikan, kebenaran ya Pak. Betul, betul. Nggak ada lah orang pengen dianggap salah ini. Saya pengen jadi orang salah, nggak ada ya. Iya. Saya kepengen jadi orang jahat itu, nggak ada. Penjahat sekalipun itu pengen anaknya jadi orang baik. Orang baik. Pada dasarnya fitrahnya manusia itu condong pada kebaikan. Sebetulnya. Makanya yang namanya guru kok ngajarkan nggak baik itu ya lucu ya. Nah, itu dia. Kalaupun ada, itu mesti hanya sekelompok orang lah, segelintir orang. Nah umumnya orang-orang itu sudah ditunggangi dengan berbagai kepentingan-kepentingan. Kepentingan hawa nafsu, baik kepentingan pribadi, kepentingan komunitas, kelompok, golongan, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, ya kan? Dan kepentingan ketokohan dan lain sebagainya itu. Sehingga kadang-kadang yang tadinya mendapat pelajaran baik karena sudah terkontaminasi dengan berbagai kepentingan macam-macam itu nggak terpakai, akhirnya melahirkan satu sikap yang tidak baik. Makanya kalau kita ingin melihat kebaikan, kebenaran, itu bukan pada ajaran, bukan pada ajarannya, pada sikap dan kelakuannya. Karena rata-rata pelajaran itu baik, Pak, yang diomongkan itu mesti baik. Dalil itu semua baik. Dalil ini, dalil firman, shadaqallahul adzim, dalil itu. Tapi begitu lihat sikap dan kelakuannya begitu, orang juga nggak akan menganggap dia benar dan dia menganggap dia baik. Jadi untuk melihat kebaikan dan kebenaran seseorang, bukan pada ajarannya, ngomongnya mungkin hebat, keren, kumus, argumentasinya, tapi nyata sikapnya dan kelakuannya bejat ya bejat. Itu loh kira-kira, ini tanggapan saya. Itu, jadi nggak semua lah ya, mungkin nggak semua, yang baik-baik masih banyak, yang masih murni masih banyak, cuman yang memang mereka tidak pernah menonjol-nonjolkan diri, mereka nggak pernah pamer, nggak pernah pengen dikenal, nggak pernah lah. Berusaha aja untuk baik udah. Kalau dia dilihat orang tuh baik bener terus enak, orang pengen niru, pengen ya monggo. Kalau nggak usah bengok-bengok ngaku-ngaku macam-macam itu nggak perlu. Nggak perlu obral-obralan kayak pedagang kaki lima ini nggak perlu lah. Kan biasanya barang bagus itu ya nggak diobral di kaki lima sih, di etalase ya Pak. Di etalase terus ada kotaknya tersendiri itu berlian itu nggak mungkin diobral di kaki lima lah. Mutiara yang bener itu, kalau mutiara diobral itu imitasi itu, plastik itu, ya, cetakan itu nggak murni ya, kira-kira gitu ya Pak Lukman. Nah, monggo silakan kalau mau di ini nggak semua lah ya. Nggak semua ya Pak. Nggak semua. Terus begini Pak, ini apakah diperlukan gitu kan satu lembaga atau apa ya? Karena ini bisa jadi akan melibatkan kondisi ini ya, yang saya lihat ini akan melibatkan banyak orang gitu, banyak yang akan menjadi korban. Apakah lembaga pemerintahan atau masyarakat yang memiliki power gitu ya, apakah harus ikut turut tangan juga gitu untuk menyelesaikan masalah ini atau gimana Pak? Sebaiknya seperti apa gitu? Emang ada masalah apa? Ya dari blok kanan dan blok kiri itu Pak lagi rame gitu loh Pak. Ini yang terjadi gitu. Saya pernah dengar opini ya, itu mungkin sumbernya hadis. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka jika kau mampu rubahlah dengan tanganmu, jika kau tidak mampu maka rubahlah dengan lisanmu, apabila kamu tidak mampu maka dengan hatimu, gitu. Yaitu berdoa, wa ataful iman katanya, dan itu adalah selama-lamanya iman begitu Pak. Nah itu untuk menyikapi hal seperti ini perlu nggak gitu keterlibatan apa ya, mereka yang memiliki kekuasaan gitu Pak? Atau seperti apa sih sebenarnya nih seharusnya kita menyikapi ini? Pertama bicara lembaga dulu. Di Indonesia ini alhamdulillah ya, NKRI ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga apa sih yang tidak ada? Lembaga pemasyarakatan aja banyak.
ya kan? Iya. Ada yang khusus, ada yang macam ya. Nusa Kambangan itu lembaga pemasyarakatan ya. Di Pinang juga ada lembaga pemasyarakatan. Di Salemba ada lembaga. Di mana-mana hampir ada lembaga. Ada lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu ada lembaga pendidikan khusus, namanya lembaga pendidikan agama. Pondok pesantren menjamur itu Indonesia. Penghafal Al-Quran banyak Indonesia. Juara musabaqah tilawatil Quran Indonesia. Jamaah haji paling banyak sampai numpuk sampai ngantri-ngantri itu Indonesia. Lembaga keren lah, lembaga pendidikan umum apa yang nggak ada. Teknologi, ada keterampilan itu dari mulai memasak, menjahit, sampai perhotelan, sampai nyuci, spray apa itu diajarkan. Masak segala macam ada. Banyak lembaga apa? Lembaga-lembaga pemerintahan, ada yang negeri, ada yang swasta. Ya kan, usaha Pak. Lembaga ini banyak. Dan kalau bicara kemelut apa tadi ya? Iya itu Pak. Ada apa masalah tadi ya? Betul Pak. Dan masalah yang difokuskan ini ada kelompok kanan kiri saling itu. Sebetulnya gimana ya? Kalau saya melihat kan kita melihatnya dari berita. Iya betul. Berita itu medsos ya. Iya. Medsos. Namanya juga medsos ya. Kadang-kadang di medsos itu ada berita berapa tahun yang lalu itu di-upload lagi. Ya banyak lah itu. Iya. Kita udah nonton nggak tahunya ini mah video dari udah tahun kapan gitu ya. Satu itu. Iya. Yang kedua, medsos itu kayak orang main sinetron. Gitu. Memang dibuat kan. Iya. Apalagi ada kabar katanya orang-orang yang suka bikin konten itu dapat bayaran sebulan bisa 600 juta katanya ya. Saya belum pernah membuktikan itu. Iya. Katanya dengan adanya itu sehingga marah ada namanya youtuber apa itu ya. Sekarang rame-rame yang kita dengar, yang kita lihat di medsos itu kan udah berapa tahun ya. Tapi kenyataannya ya pada selengehan itu paling ketawa ketiwi kakak kekek. Nah kayaknya masing itu kan YouTube ya. Iya. Penontonnya banyak gitu. Banyak. Itu kan YouTuber. Iya. Kayaknya itu hanya bicara di panggungnya masing-masing, bukan di dunia nyata. Di panggung ini bikin gini YouTube-nya, di panggung ini panggung A sama B lah sedang seolah-olah sedang bermusuhan gitu ya. Panggungnya A bikin konten gini, panggung B. Tapi di dunia nyatanya nggak ada apa-apa itu. Kalau memang benar kan, masa iya kan kita punya negara ya. Negara ini ada presidennya, ada menterinya, kabinet, ada aparat negaranya, ada yang sipil, apa ya, ada TNI-nya, ada Polri-nya, ada badan intelijen dan sebagainya ada lah, ada hakim, ada pengadilan. Masa iya sih mereka sih nggak tahu sih kalau emang bener kejadian gitu. Masa iya sih aparat membiarkan orang tawuran misalnya? Mungkin nggak polisi ngeliat orang berantem itu dibiarkan malah diadu gitu? Enggak. Saya kok ngeliat berita di medsos itu, saya ngeliat kabar itu janjian tawuran di depan Mabes Polri itu kadang-kadang aku mikir juga, bukan itu tawuran mesti dipisah. Masa polisi ngeliat orang tawuran diam aja kan nggak mungkin. Gitu loh. Jadi kita harus gimana ya? Jangan terlalu larut lah. Jangan terlalu baper sama medsos itu. Memang dunia ini udah canggih. Apa aja bisa dibikin gitu loh. Kalau kita baper nanti jadi nggak karuan pikiran kita. Udahlah kalau ada apa-apa anggap aja itu opini. Namanya setiap yang kita dengar, Mbak. Itu opini. Itu bukan fakta kan? Wong kita cuma dengar opini. Jadi diteliti dulu kebenarannya. Kemudian yang kita lihat juga belum tentu itu kebenaran kok, belum tentu benar yang kita lihat. Tergantung yang kita lihat itu cuma sudut pandang. Menurut sudut pandang A, sudut pandang B, sudut pandang C itu jadi ribet. Udahlah, hidup ini kenyataan. Hidup ini perjalanan.
Jadi kita ini hidup ini berjalan meniti perubahan, dari setiap waktu ada perubahan. Jadi ini perjalanan untuk berubah. Saya aja udah berubah. Saya sekarang itu bukan saya 1 jam yang lalu, bukan. Apalagi besok orang belum ketahuan. Nggak bisa. Jadi kenyataan lah, kita lihat kenyataannya bener apa enggak. Kalau emang enggak, ngapain sih kita terkecoh yang begitu-gitu bikin. Untungnya juga kita kagak ada. Itu ribut bertahun-tahun kagak selesai, cuman masalah apa nasab itu ya, nggak selesai. Kalau mau diselesain ya selesai lah. Cuman kalau selesai kan nanti apa nggak bisa konten, nggak bisa upload, nanti bayarannya mandek kalau berhenti. Iya. Itu kita ramenya juga cuma ngeliat di YouTube, kagak ngeliat benerannya. Kalau kita ngeliat benerannya sih mendingan, kan kita nggak pernah lihat. Lihat gambar itu kadang-kadang yang rame gambar kapan, yang di itu ininya mah kapan. Jadi intinya kalau memang benar mesti pemerintah tidak tinggal diam. Tetapi kalau memang ini mau diteliti ya jangan bikin pusing. Kalau mau diselesaikan ya harusnya memang harus ditangani. Betul. Yang membuat konten-konten begitu itu diparani. Ini yang A diparani, bener nggak sini? Yang B diparani. Loh, kalau memang bener ada masalah, ayo kita silaturahmi, duduk bareng. Pihak pemerintah menjadi penengah yang memfasilitasi supaya masalah selesai. Nah dicolno yo gak rampung-rampung rek. Itu dia. Gitu loh. Yo masalah terus. Hidup itu pasti punya masalah. Nggak mungkin lah punya Mas Warto mah. Iya. Nah kira-kira gitu ya. Paham. Bisa diterima Pak. Jadi monggo gimana? Jadi justru saya melihatnya begini. Apabila ada berita nih kan, apabila ada berita gitu kan yang datang ke kita, ya kita jangan secepat itu atau sesegera itu ya membuat kesimpulan. Tabayun. Kita harus tabayun, benar. Saya sepakat tadi. Dan ya itu solusi sebenarnya, solusi buat kita yang sedang menghadapi masalah-masalah ini Pak gitu. Nah kemudian ini Pak, saya sepakat tadi. Hidup itu menjalani perubahan Pak, dari waktu ke waktu, kecil, dewasa, dan seterusnya. Begitu juga mungkin dalam hal spiritual ya, atau di saat kita menjalankan ajaran agama kita ini gitu. Nah itu pasti ada perubahan dari masa ke masa, sesuai dengan keilmuan, pengalaman gitu kan, atau juga riadoh yang dilakukan kalau itu di thariqah. Nah seharusnya gitu, sebaiknya apakah ini memang harus berjenjang ataukah memang harus ini dibuat satu komunitas atau seperti apa sih sebaiknya nih Pak? Kalau sehubungannya dengan hidup itu menyikapi perubahan. Ya tinggal yang mau dirubah apa? Kan unsurnya dulu lah. Ya ada unsur ritual, ada unsur spiritual. Nah itu tadi. Kalau ritual itu kan memang sudah aktivitas-aktivitas yang udah rutin dari dulu sampai sekarang, ya gitu-gitu aja. Ada perubahan? Nggak pernah ada perubahan. Sholat dari dulu saya kecil sampai sekarang ya sholat tuh kayak begitu gitu. Puasa itu ya Ramadan kayak begitu. Pokoknya kalau maghrib ngabuburit itu. Suruh ngasih makan orang puasa, melayani kasih makan yang udah nggak puasa. Itu udah dari dulu begitu. Tapi hadisnya suruh ngasih makan orang yang sedang puasa. Tapi yang prakteknya kan kita ngasih makan yang orang yang udah nggak puasa. Kan udah maghrib udah nggak puasa Mbak. Iya benar. Itu ya. Dari dulu gitu-gitu aja. Haji ya dari dulu begitu-gitu aja. Yang berubah itu direkayasa kan sarananya itu. Ya kan? Zaman Nabi Ibrahim dulu katanya yang dilempar tuh setan. Nah kesinian yang di setan tiang. Sekarang udah bukan tiang lagi yuk. Dinding itu luas banget, bertingkat-tingkat malah. Di Mina itu. Saya lihat sendiri kok. Nah dilempar tuh dinding kok. Setan mau ketawa. Kecelek gua kan di sini itu yang lu lempar dinding. Begitu kata setan, ketawa-ketawa.
Ya kalau kita cerita itu ya. Iya, iya, iya. Apa perubahan apa ya dari dulu orang nggak ada perubahan. Itu yang rajin sholat tuh gitu juga. Iya. Ya kan, yang tukang nyolong mah nyolong aja lah, itu yang nyolong motor subuh-subuh itu sholat subuh dulu kok di masjid itu saya tahu. Gitu. Nah, iya. Itu yang haji ya begitu, yang biasa korupsi ya korupsi lagi, Iya, udah iya. haji kan gitu. Kalau masalah spiritual itu masalah individu, karena spiritual itu urusan rohani siapa yang tahu ya, hanya bisa dirasakan oleh pribadinya, kan begitu. Iya. Kalau makanya yang namanya ilmu itu kan juga ada ilmu, ada yang TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA jelas berjenjang kalau masalah keilmuan. Nah ilmu itu sebuah ajaran-ajaran yang harus disikapi. Makanya bagaimana sikap itu perubahan lebih baik melalui pendidikan itu supaya dalam perjalanan hidup meniti satu perubahan itu dari waktu ke waktu ada perubahan yang lebih baik. Semua ajaran begitu sebetulnya, ya berjenjang. Sama ya, kalau dari ritual mau ke spiritual itu kan jenjang. Ya udah, kalau kamu ritualnya udah bagus, coba sekarang berlatih untuk mendayagunakan potensi spiritualnya. Spiritual itu rohani. Jangan sampai ritual itu kosong dengan nilai-nilai spiritual yang akhirnya sholatnya lagoh, sholatnya sahun. Nggak bisa khosiun, apalagi daimun itu di Quran. Iya, semua ada di situ. Nah itu kan jenjang, gitu. Dan monggo itu kembali kepada pribadi. Ya. Kalau lembaganya di Indonesia ini ada syariat, ada torekot. Torekot itu berapa itu sampai ada komunitasnya kok. Iya. Ada jamiah kok. Malah ada jatman di Indonesia itu. Iya, Jatman itu jatman ya. Jamaah Ahlut Torekoh Muktabaroh Nahdiyah, itu kumpulan dari berbagai torekoh. Banyak itu semua untuk meniti jenjang perubahan supaya lebih baik. Artinya dari proses ritual menuju spiritual. Gitu loh sebetulnya. Padahal manusia ini makhluk spiritual sebetulnya. Ya, terserah itu ya, namanya istilah. Manusia itu asalnya masuk spiritual yang ditugaskan oleh Allah ke alam dunia berperan menjadi manusia. Sudah. Asal manusia ini di dunia bertugas menjadi manusia, itu sudah mulia. Manusia itu Bani Adam, udah nggak Bani siapa-siapa. Walakot karomna Bani Adam. Dan sungguh benar-benar aku muliakan sama dia tetap menjadi Bani Adam. Bani Adam itu manusia. Ini yang jadi masalah, menimbulkan masalah, udah benar-benar jadi manusia, pengen jadi yang lain. Akhirnya muncul persaingan-persaingan yang tidak sehat. Itu. Terus digoreng-goreng, dipolitisir, didramatisir. Akhirnya kadang-kadang ya kita prihatin kalau sampai terjadi beneran, terus tawuran beneran, perang beneran, perangnya karo sopo karo dulur dewe. Makanya ya yang di bawah-bawah ini jangan terkecoh lah dengan berita-berita itu. Nanti ujung-ujungnya dia yang cuman keluar-keluar di panggungnya masing-masing, kita yang jadi korban. Ya ada istilah, kalau ada kerbau berantem, rumputnya rusak. Kira-kira begitu ya. Nah gitu kira-kira mah. Jadi tetap jenjang itu ada. Nah itu. Bisa dipahami Pak. Ya monggo. Ya artinya memang mau itu laku ritual bahasa kita syariat itu tetap ada jenjang. Ya apalagi ketika kita merambah ke spiritual gitu kan ya. Tadi udah disebutkan juga ada jatman dan lain sebagainya. Yang artinya itu memang sudah ada apa namanya pola pendidikannya ya Pak ya? Ada lembaganya. Ya, ada lembaga pendidikannya. Di Indonesia ini lengkap. Ya artinya memang ya begitulah seharusnya gitu. Ya kita nggak selamanya stuck di ritual aja di sini. Nah kita harus beralih kepada spiritual seperti itu. Tuh, Bang Andri, mungkin Bang Andri ada yang mau ditambahkan? Coba tanya. Gimana Bang Andri? Atau Bang Alam? Itu. Tanya. Iya, tanya. Ya, gimana Bang Andri? Paham belum? Iya. Masa tamunya nggak apa-apa. Iya. Oh iya. Bentar. Iya. Namu Udah Bang Alam. Gitu.
Gimana Bang Alam? Gede jadi nggak kedengeran suara. Iya, iya. Kalau jauh nggak kedengeran. Bang Alam gimana? Ada yang mau ditanyakan atau gimana? Belum. Belum. Udah. Belum muncul pertanyaan. Belum muncul pertanyaan. Diskusi aja kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Belum. Iya. Oke, nah ini dia Bang Andri. Gimana Bang Andri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sedikit, Iya, gimana? bagaimana hubungan antara iman dan amal? Iman dan amal. Apakah dengan kita beriman saja sudah bisa mencapai keselamatan hidup kita? Itu. Oke. Itu aja ya. Ini gimana nih nanya sama Mbak Nur? Sebelum ya terserah Bu. Iya. Sebelum ke narasumber lah. Sebelum ke narasumber. Gitu. Ya silakan. Iya. tanggapi. Ya baik, saya tanggapi sedikit aja. Iman dan amal. Apakah dengan beriman saja sudah cukup? Gitu. Kalau iman menurut saya, opini saya, iman itu ranah spiritual, keyakinan, kepercayaan. Tuh. Sementara amal itu adalah fisikal, nyata, jelasan perilakunya, tindakannya itu kelihatan. Nah, apakah cukup dengan beriman gitu kan? Ya menurut saya iman itu landasannya. Sementara amal itu adalah efek dari iman. Iman yang sudah membuat kita yakin itu gitu kan, sehingga kita bisa berperilaku sesuai dengan apa yang kita imani gitu kan. Dan itu ya sebenarnya masuk ranah akidah ya. Ranah akidah. Tapi dalam amal itu juga masih ada aturan-aturan. Itu ada aturan-aturan yang memang ya itu sehubungannya dengan syariat. Ya sebagaimana kalau itu sebuah aturan, contoh ya ada yang namanya ibadah ritual yang disebut dengan sholat. Nah, sholat sendiri masih ada aturan-aturan. Kalau itu dianggap efek dari iman kan, ada puasa dan sebagainya. Semuanya tetap memiliki landasan, ada landasannya. Iman itu sebagai landasan batiniah kita, sementara perilaku itu adalah efek yang keluar dari batiniah kita gitu. Seperti itu. Apakah cukup gitu kan? Saya rasa iman itu belum cukup. Belum cukup. Menurut saya, hemat saya itu belum cukup. Itu pandangan saya itu belum cukup karena memang ada lagi gitu kan, sebab itu hubungannya dengan arkanuddin ya. Ada 3 hal gitu kan, ada iman, ada Islam, ada ihsan gitu. Seseorang tidak akan bisa mengetahui perilaku yang baik dengan benar gitu kan ya kalau dia tidak ihsan. Ihsan itu anta abdullah ka annaka tarahu fa illam yarahu fa innallaha yaraka. Beribadahlah kamu, menyembahlah engkau kepada Allah seolah engkau melihat dia. Apabila kau tak mampu melihat dia, itu ya yakinlah bahwa Allah sedang memperhatikan, kan begitu. Nah, jadi buah dari apakah cukup dengan beriman? Saya rasa belum cukup. Itu untuk kita bisa bersikap, beramal tadi ya. Ya itu tanggapan dari saya segitu. Gitu. Bener mau nanggapi? Gitu. Ya kita langsung ke narasumber Bapak nih, narasumber. Tuh. Iya. Iya. Apakah iman dan amal soleh itu ada hubungannya, gitu ya tadi ya? Iya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah cukup dengan iman itu orang sudah selamat? Iya. Ya, Simpel ya. sebetulnya hidup ini bekalnya cuma iman kok. Iman. Kita nggak pernah dibekali amal. Amal apa itu? Sejak kita hidup nggak punya amal apa-apa. Cuman orang sok-sok ngaku beramal. Ya kan? Ada pelacur itu nggak punya amal apa-apa dia. Sholat enggak, ngaji enggak apa, itu selamat ahli surga. Ya. Jadi kan iman itu udah selamat orang. Iya. Kan sahabat beriman selamat udah. Iya. Orang udah. Kita tuh mau ke dunia dibekali apa sih, Bang? Enggak. Syahadat doang. Syahadat cuma satu. Iya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Benar. Saya bersaksi. Kami bersaksi, ya kan? Nah, ini aku lakukan supaya kamu
nanti di hari kiamat jangan mengatakan saya lalai dengan syahadat itu. Udah, yang penting aja lali syahadat. Kamu amalmu kayak apapun, sebaik apapun, sebesar apapun kebaikanmu, tanpa iman itu nggak ada gunanya itu. Pernah saya dengar kiai itu menyampaikan, katanya sih sabda Rasul, kalian semua tidak akan masuk surga karena amal kalian, karena ibadah kalian. Kalian masuk surga itu dengan rahmat Allah. Kalian bisa beramal, bisa berbuat, beraktivitas, itu semata-mata rahmat Allah, bukan kemampuanmu. Enggak ya. Oh iya, iman doang ya. Loh, kan itu ya. Nah, sekarang apa sih iman? Iman itu secara global ya percaya. Percaya. Orang gimana mau percaya? Sekarang mungkin nggak sampean percaya sama saya, sementara sampean nggak kenal saya. Iya. Mungkin nggak saya percaya sama sampean, terus saya nggak kenal. Karena nggak kenal. Mungkin nggak saya percaya menyerahkan anak perempuan saya, anak gadis saya kepada Andi kalau saya nggak kenal dia dulu. Iya. Enak aja gua kenal, enggak siapa lo, ya enggak? Iya. Gitu loh. Jadi kita kenal dulu. Kenapa kita iman gitu? Karena kita kenal. Kenapa? Pernah menyaksikan. Iya. Menyaksikan, kemudian kenal, kita percaya. Nah, karena kita percaya dengan penuh pengenalan, kesaksian bahwa semua itu memang miliknya, semua ciptaannya, semua ada dalam liputannya, termasuk diri kita. Ya kita belajar, saya ini siapa? Oh, saya cuma manusia toh. Manusia itu hanya sebagian kecil dari sekian banyak, nggak kehitung makhluk-makhluk Tuhan. Itu sebagian kecil toh. Yang kita bisa begini-begini karena kita ada dalam liputannya, karena kasih sayangnya. Udah ya, kita tidak punya amal apa-apa. Nah, keyakinan itu udah menyelamatkan kita sebetulnya. Kita bisa sholat itu karena rahmatnya. Karena rahmatnya. Bukan karena kehebatan kita. Sholat cuma kayak gitu aja. Wah, kok merasa selamat dengan sholatnya, enggak ya men. Haji ya cuman kayak wong dolanan kayak. Kok merasa selamat dengan haji sih? Gitu. Kita bisa haji, bisa ini, bisa itu. Karena rahmatnya. Itulah keyakinan. Jadi kita nggak usah ngaku-ngaku beramal lah. Nah, seberapa sih amalmu? Manusia itu cenderung lebih condong pada pelitnya daripada kedermawanannya. Lebih senang nahan diri daripada berderma. Lebih baik nerima daripada menyerahkan. Lebih senang nerima daripada memberi. Sedangkan Islam artinya menyerahkan. Berserah diri. Gitu. Kok kita bisa syukur gitu aja, itu sudah ibadah. Syukur itu artinya terima kasih. Kamu sudah terima hidup dari Tuhan, kasih dong dengan segala potensi hidupmu. Berderma dong kamu, ngasih nggak pernah, maunya nerima terus. Katanya terima kasih. Syukur itu terima kasih. Syukron habis dikasih syukron dah. Syukron ya, syukron kasih roh. Nah, kama amar gitu. Syukur itu terima kasih. Alhamdulillah itu memuji. Jadi kalau sampean mandi bersyukur itu ibadah. Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Syukur sama Allah kalau memang kamu benar-benar sebagai kawula, sebagai hambanya Allah. Syukur, udah. Syukur dikasih hidup. Dan kita yakin dengan siapa yang memberikan hidup kepada kita, selamat. Dulu kita bayi bisa amal apa sih? Selamat kita. Dijaga, diurus, dikasih rezeki. Oh, gitu aja kok. Simpel aja itu. Kira-kira gitu, Pak. Monggo silakan gimana, Mas? Gimana Bang Andri itu gimana? Puas nggak dengan jawaban? Enggak, soalnya ya gimana? Nggak pernah dengar gitu ya. Pernah dengar cerita juga. Bahwa yang menemani di alam kubur kita cuman amal gitu loh. Itu gitu doang sih. Ternyata jawabannya ya cukup dengan beriman ya selamat gitu. Jadi jangan lupa aja ini. Jangan lupa. Kita kan faktanya dengan amal apapun kita lupa. Iya. Itu yang buat nggak selamat karena lupa. Makanya selalu diingatkan suruh dikir. Jangan lupa. Iya. Jadi landasannya itu ya Bang ya. Sebab nanti di alam kubur itu amal yang nemenin gitu kan. Ya benar gitu. Dari situ kita bisa apa namanya? Mengambil intisarinya ya bahwa iman itu bisa menyelamatkan karena landasan kita melakukan segala sesuatu juga landasannya karena iman.
itu karena iman. Seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman yang lain? Cukup ini. Cukup diskusi kita, obrolan kita malam hari ini. Satu lagi. Ini Mbak Nur. Ayo monggo Mbak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Yai masalah orang baik pada kita nggak perlu ingat. Orang jelek pada kita nggak perlu ingat. Terus sikap kita gimana, Mbah Yai? Maksudnya masa orang baik sama kita nggak perlu kita ingat-ingat. Kita ingat-ingat. Orang jelek kepada kita juga kita nggak perlu kita ingat-ingat. Terus sikap kita gimana? ya simpel lah. Simpel aja. Yang simpel lah. Ya, ribut. Jadi dalam hidup ini Mbah, ada 4 hal. Sikap ini 4 ini sikap. Ada 2 hal yang harus selalu kita ingat. Tapi juga ada 2 hal yang harus selalu kita lupakan. 2 hal yang harus selalu kita ingat. 1, kebaikan orang lain kepada kita. Jangan sampai kita nggak ingat. Jangan lupakan. Sekecil apapun dia sudah ada kepedulian untuk baik sama kita. Sikap kita gimana? Biar punya rasa terima kasih. Kalau sampai nggak pernah mengingat kebaikan orang, rasa terima kasih nggak ada. Malam yaskur linas, lam yaskur lillah. Orang yang tidak punya rasa terima kasih kepada semua manusia, itu tanda orang nggak bersyukur kepada Allah. Nanti tersiksa. Syukur, terima kasih. Makanya harus selalu ingat kebaikan orang itu, sekecil apapun. Sekecil apapun dia udah punya niat baik, itu udah keren banget udah, Pak. Iya, Ya. Kemudian yang kedua, yang harus selalu kita ingat, kesalahan kita terhadap orang lain. Keburukan kita, kejahatan kita kepada orang lain harus selalu kita ingat. Sekecil apapun kita berbuat jahat, berbuat salah, berbuat jelek sama orang, ingat. Supaya apa? Supaya punya sikap. Sikap apa? Untuk mudah meminta maaf. Kita selama ini mau minta maaf aja gengsi lah. Jangankan sama orang lain, sama istri, lebaran aja loh. Kagak mau saling maafin. Baru mau itu, kok kamu gak lebaran sama aku? Emangnya salah duluan siapa lah itu, ya kan? Suka ya, itu lebaran itu masih ada begitu. Jadi suami gak mau salaman sama istrinya gak mau. Sampai kok lebaran orang salam-salaman ini suami istri enggak tuh. Kamu mungkin gak sabar nanya nyenggol. Kok kamu nggak minta maaf sama gua? Enak aja, emang yang salah duluan siapa gitu ya? Gimana? Susah meminta maaf orang lain itu. Iya. Karena apa ya itu? Coba ingat dong, sekecil apapun kita sudah salah. Sekecil apapun kita sudah membuat orang tidak nyaman. Minta maaf lah segera. Supaya kita menjadi orang yang mudah minta maaf, tahu diri lah. Itu yang harus selalu kita ingat. Nah, yang 2 yang harus kita lupakan. Kebaikan kita kepada orang lain sebesar apapun. Kebaikan kita kepada orang lain sebesar apapun, lupakan aja lah. Misalnya kayak orang buang air besar, Pak. Iya. Malam ini makan sate, makan burger, Pizza Hut, ya kan? Makan enak-enak, makan besar. Besok kita nongkrong berak ya, keluar udah gede panjang keluarnya. Mungkin nggak kita tengok, jangan-jangan Pizza Hut-nya ini yang keluarkan nggak pernah inget-inget, nggak pernah, itu udah los itu aja. Ya, supaya kita bisa bersikap ikhlas itu yang membuat amal kita punya nilai ibadah. Kenapa kita ikhlas? Kita sudah beribadah sama Allah, yakin sekecil apapun yang kita lakukan ada dalam pengawasan Tuhan dan tidak akan pernah terlepas daripada catatannya. Kan nun wal qalami wa ma yasturun. Nun hanya Allah yang tahu, udah dia amal kita, hanya Allah aja yang tahu. Kebaikan kita. Karena apa? Udah los asal Allah yang tahu, itu ada pena.
Allah bersumpah demi pena wal kolami wa mayatun, dan apa digoreskan oleh pena itu. Catatan kita tidak pernah lepas dari goresan pena Tuhan. Jadi nggak akan pernah hilang. Amal kita yang kita lakukan dengan ikhlas itu dari kefanaan berubah menjadi keabadian. Jadi sebesar apapun kebaikan kita udah lupain aja. Kan Allah Maha tahu. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi. Orang lain nggak usah tahu. Ojo dipamer-pamer nih. Satu, lupakan aja itu kebaikan kita. Juga biar sikap kita nggak suka ngundat-ngundat. Alah dulu ke Jakarta, kontal kantil, kolor tok. Sekarang gua ya lupa. Oh, udah kayak kacang lupa kulitnya. Itu kan udah karena mengingat-ingat kebaikan kan jadi jelek, akhirnya nggak punya nilai amal kita. Kedua yang harus kita lupakan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Sebesar apapun. Istri salah besar, udah lupain. Supaya kita apa? Supaya kita punya sikap mudah memaafkan. Itu disukai oleh Allah. Wal afina aninnas wal qadiminal ghaiza wal afina aninnas, mampu menahan marah. Kesel jane. Amun ndelok raimu pegel wis. Tapi tahan. Gak marah. Wal qadiminal ghaiza. Karena sudah marah sudah bisa tertahan. Wal afina aninnas. Maafkan kesalahan manusia. Kenapa? Kita sadar al insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia emang tempatnya salah, tempatnya lupa. Manusia salah itu bener. Loh, manusia salah kok bener? Ya bener manusia. Manusia itu tempatnya salah. Salahnya menungso berarti bener. Memaafkan nggak kita? Memaafkan. Itu sikap, Bang. Sikap. Begitu ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta sama orang yang selalu bersikap baik kepada siapapun yang dijumpai. Kita itu, Mbah. Kan monggo nek kurang pas ya wis piye carane lah. Puas, Mbah, dengan Alhamdulillah. Iya, saya jadi tergugah. Makasih Mbah Nur yang sudah bertanya, makasih Cak Warto yang sudah memberikan penjelasan. Ya artinya kita sadar, kita harus sadar itu ya. Benar, gitu kan apa yang ditanyakan dan apa yang sudah dijelaskan tadi gitu. Ya kita memang seharusnya seperti itu ya. Kalau pingin apa namanya menjadi pribadi yang legowo gitu. Legowo, jadi pribadi yang legowo. Ya luar biasa lah. Pertanyaan itu buat saya berarti banget. Gitu kan, dan jawaban itu menjelaskan itu buat saya berarti banget. Tuh. Ada yang mau ditambahkan lagi nih, Bang Andri kemana ya? Oke, cukup? Gitu. Cukup ya, Mbak Nur ya? Ya. Terima kasih buat Mbak Nur, teman-teman semua yang sudah hadir di sini, dan terutama buat Cak Warto yang sudah memberikan penjelasan, ikut turun lembuk. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui ini, apa yang sudah kita pahami ini, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuah ilahiyah, ilmu ladunia agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi saya Lukman Fitrianto. Saya mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan. Terima kasih teman-teman, Cak Warto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.